Jadi yang namanya kita bersaksi itu menyaksikan Tuhan itu dalam makrifat teologi yang tidak bisa kita kenal gitu loh. Tidak bisa kita bersaksi bahwa adanya Tuhan sama dengan kita bersaksi bahwa adanya makhluk gitu. Dan tidak bisa lah, tidak sama. Masa disamakan bersaksi adanya makhluk dengan bersaksi adanya Tuhan? Kecuali dia itu memang penganut pagan gitu. Kalau penganut pagan kan memang begitu. Dia bersaksi ada lonceng, ya memang lonceng dilihatnya. Lonceng itu makhluk. Nah, begitu. Di situ bodohnya dia. Oke? Ya, berarti menurutmu bersaksi tentang Tuhan tidak harus melihat Tuhan, tidak harus. Tapi kan Tuhan bisa kita saksikan. Dalam apa? Dalam Enggak, kitab suci. bukannya tidak Dalam harus, apa? memang tidak mungkin. Masa Jadi nggak mungkin? bersaksi Kan dalam kitab memang suci bisa tidak kita mungkin. saksikan Tuhan. Nah, iya kalau Kok kitab gitu suci sih? itu kan makhluk ya, lembaran kertas. Kalau kita bersaksi tiada Ya, Tuhan selain tetapi Allah, tentang Tuhan kan ada di lanjut. dalam kitab suci itu. Berarti kita kan menyaksikan. Semua ciptaannya, semua apanya kan kita saksikan. Gimana sih? Iya, benar, Bisa nggak kita menyaksikan Tuhan dari ciptaannya? bisa. Ya udah. Jadi kita Kenapa tadi melihat, dibilang nggak menyaksikan bisa? keberadaan Tuhan itu, kita jadi menyaksikan keberadaan Tuhan itu dengan kita melihat makhluk. Ada makhluk berarti ada Tuhan. Jadi di situ poinnya. Bukan berarti aku bersaksi ya Tuhan selain Allah, kita sama seperti bersaksi ada lonceng. Lonceng itu kan benda, makhluk. Nggak mungkin kita bersaksi Berarti menyamakan makhluk dengan Khalik. berarti ada makhluk, ada Tuhan. Kalau nggak ada makhluk, nggak ada Tuhan. Apa begitu? Ya udah pasti. Loh, sebelum langit dan bumi diciptakan kan nggak ada makhluk. Buktinya Tuhan ada tuh. Iya, tapi kan dalam sisi manusia, dalam sisi pengetahuan manusia, dalam pengenalan manusia, manusia hanya bisa mengenal Tuhan setelah dia melihat makhluk. Karena gitu sisinya, kan sisinya Oke. sisi dari sisi manusianya, bukan dari sisi Tuhannya. Dari sisi manusianya, kita bisa mengenal Tuhan. Saya membaca Ya, sebuah lanjut. literatur. Saya membaca sebuah literatur. Dia bilang begini, dulu Tuhan itu sebelum ada ciptaannya, dia tidak memiliki nama. Setelah ada ciptaannya, baru dia punya nama dan memperkenalkan namanya. Apakah kamu setuju? Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Karena kan sebelum diciptakannya makhluk kan tidak ada makhluk, berarti tidak ada sesuatu yang perlu mengenal Allah, mengenal Tuhan. Begitu ada makhluk, begitu kita dilahirkan, begitu terciptanya alam semesta, misalnya manusia diciptakan, dia kan harus mengenal Tuhannya. Barulah di situ Tuhan memberikan pengetahuan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Gitu. Oke. Berarti boleh nggak Sama saya aja dengan katakan kita, bahwa nama itu adalah diciptakan Tuhan? nama diciptakan Tuhan. Nama siapa dulu ini? Nama dia, Tapi nama dia betul, sendiri. semua nama diciptakan oleh Tuhan, betul. Berarti makhluk dong itu ALLAH itu. Enggak dong. Nama itu kan sebutan, bukan makhluk. Yang namanya makhluk itu kan sesuatu yang menempati ruang dan waktu. Nah, tadi kamu bilang segala yang diciptakan makhluk. Sekarang berubah lagi definisinya. Kamu tarik. Enggak, ulang-ulang gimana tadi? Perasaan enggak begitu? Ya, tadi kan saya bilang bahwa yang menciptakan nama itu adalah Tuhan. Kamu bilang iya. Segala yang diciptakan kan makhluk. Kamu bilang iya. Berarti ALLAH itu artinya ciptaan, artinya makhluk. Begitukah? Enggak bisa begitu. Sama dengan Tuhan berfirman. Apakah firman itu makhluk? Firman itu bukan makhluk. Jadi kita enggak bisa. Jadi apa? Enggak bisa mati, enggak bisa absolut dengan dua pilihan antara hitam dan putih, mana yang ada, hitam atau putih? Enggak bisa. Oke. Karena di antara hitam dan putih ada abu-abu. Jadi kan dengan kamu bilang firman, logikanya begini, kamu bilang nama atau firman, lanjut.
Kamu bilang firman itu bukan makhluk. Lantas apa? Ya. Firman perkataan Tuhan, Ya bukan makhluk. bukan. Nggak Jadi bisa, apa? sama aja dengan ya perkataan Tuhan, sama dengan Anda mendengar saya bicara, kan bisa aja suatu saat Anda mentranskrip apa yang saya bicarakan dan kemudian Anda transkripsikan gitu kan, tidak bisa ada indikekan sebagai saya. Itu kan perkataan saya. Perkataan Oke. saya tetap bukan saya. Berarti di dunia ini ada 3. Yang pertama Tuhan, yang kedua perkataan Tuhan, yang ketiga makhluk. Apakah demikian? Bisa begitu. Oke. Kalau demikian makhluk firman Tuhan ini wujudnya apa? Firman tidak punya wujud. Firman itu kan perkataan. Sama dengan kalau kita bekerja itu kan ada surat perintah. Surat perintah itu kan hanya perintah untuk melakukan sesuatu. Tapi sebetulnya dia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa yang memberikan perintah, terus ditranskripsikan dalam bentuk surat perintah. Tapi kan surat perintah itu Ya. harus Artinya kan dikerjakan. berwujud. Tapi dia Artinya kan berwujud. Berwujud surat. Nah, firman Tuhan berwujud wujudnya apa itu kan karena enggak? wujud itu kan karena dia ditranskripsikan. Sama dengan perkataan. Perkataan itu kan wujud karena ditranskripsikan. Yang wujud itu kan bukan perkataannya yang wujud, tapi transkripsinya itu, lembaran-lembaran kertasnya itu kan makhluk. Tapi kalau isinya itu kan nggak bisa disebut makhluk atau nggak bisa disebut hasil pemikiran, nggak bisa disebut apa gitu, hasil perbuatan, bukan perkataan. Oke. Berarti perkataanku juga bukan makhluk, firman Tuhan juga. Bukan. Kalau perkataan juga. ya kalau makhluk akhirnya makhluk. Enggak, itu enggak bisa kita nyatakan apakah kalau sebentar, biar jelas, jangan dicela dulu. Berarti kamu tadi silakan. Lanjut. Oke, kamu tadi mengatakan bahwa perkataan itu bukan makhluk, kecuali dituliskan dia jadi makhluk. Ya, maksud saya perkataan saya berarti bukan makhluk karena enggak dituliskan. Kamu hanya mendengar. Kamu katakan iya, oh berarti saya sama dengan Tuhan dong. Perkataan saya sama dengan firman Tuhan dong. Yang bukan makhluk. Bukan. Ya. Itu kan ada menganalogikan antara perkataan makhluk dengan perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan itu firman, kalau perkataan manusia perkataan. Yang jadi pertanyaannya, apakah perkataan Anda kemudian ditranskripsikan menjadi tulisan di atas kertas, apakah itu bisa disebut sebagai perwakilan Anda gitu? Bisa disebut sebagai Anda gitu. Itu bukan tulisan, sekarang langsung lah. Kalimat saya langsung ini. Ucapan saya ini nggak usah kamu transkripsi. Ada nggak bentuknya? Tidak ada. Tidak ada. Ada ya. bentuknya. Berarti, kalau tidak ada bentuknya tidak mungkin bisa didengar. Bisa kayak gitu juga. Ya. Berarti kalau kamu bilang nggak ada, berarti saya sama dengan Tuhanmu dong. Tuhanmu juga berbicara nggak ada bentuknya. Ya kau bilang. Enggak loh, dong. enggak? Jadi gimana? Kalau Coba jelaskan. Nah, kalau kita kan manusia, makhluk. Jadi kan perkataan makhluk, apakah itu makhluk? Ya enggak bisa juga. Kalau itu disebut makhluk, bisa disebut bukan makhluk juga bisa. Karena dia berasal dari perkataan manusia. Jadi kan ini dua hal yang berbeda yang enggak bisa sama manusia dengan Tuhan. Enggak bisa. Ya. Karena Anda membandingkan antara mengatakan manusia dengan Tuhan jadi sama dong. Kau bilang perkataan manusia bisa dikatakan makhluk, bisa tidak. Enggak lah. Perkataan itu sama berarti, ya, sama berkata. Kalau perkataan saya itu kan bukan makhluk, berarti Tuhan dong. Enggak. Gini, Anda tuh sebetulnya sudah analogi falasinya itu sudah faulty comparison. Anda membandingkan antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Itu kan tidak bisa Anda membandingkan atau menganalogikan ke situ. Karena kan itu dua hakikat yang berbeda. Kan saya yang analogikan. Manusia hakikatnya berbeda dengan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin menganalogikan perkataan manusia sama dengan perkataan Tuhan, itu tidak bisa. Karena analoginya sudah nggak cocok. Siap. Oke. Berarti di dalam dunia ini ingat ya, saya keep itu ya, bahwa ada 3 hal. Yang pertama Tuhan, yang kedua
makhluknya, yang ketiga firman Tuhan. Berarti ada 3 Iya. ya. Di luar itu nggak ada Iya. lagi, hanya itu. Ya, Oke, terima kasih. Bahwa firman Tuhan itu bukan Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bukan manusia. Berarti oke. dia adalah Nah, ya, sosok lain, gitulah, begitu ya. gitulah kira-kira. Gitulah kira-kira. Oke. Ya. Sekarang firman Tuhan yang sesosok lain itu, saya mau tanya, kemana dia sekarang? Maksudnya? Jadi kan begini, Ya. kalau firman Tuhan itu kan wahyu ya. Wahyu itu kan akhirnya nanti ditranskripsikan menjadi bentuk tulisan. Nah, yang bentuk tulisan itulah yang kita baca. Itu apakah itu disebut makhluk? Tetap tidak bisa disebut makhluk. Tapi media tempat dia dituliskan itu disebut makhluk. Tapi yang namanya wahyu Tuhan itu tetap adanya di langit. Ya, kalau dalam istilah Islamnya itu secara teologi apa yang tertulis dalam Al-Quran, Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Begitu secara teologi. Tapi kalau untuk membuktikan di mana Lauhul Mahfuz, apakah benar ada di Lauhul Mahfuz, ya kita tidak bisa buktikan sekarang karena itu cuma konsep teologinya aja, logikanya ada begitu. Siap. Kalau itu oke, saya lewatkanlah karena yang penting saya sudah tahu ada 3 di dunia ini, yakni Tuhan, firman Tuhan, dan makhluk. Terima kasih. Nah, sekarang kita beranjak ke alif lam lam ha. Saya ingin tahu apakah itu sakral dan itu apa kira-kira. Silakan. Nah, itu sakral, sangat sakral. Jadi kalau dalam Islam, kalau misalnya ini ada cincin ya, cincinnya bertuliskan alif lam lam ha, bertuliskan Allah. Nah, itu cincin itu kalau kita misalnya mau masuk WC itu harus dibuka dulu cincinnya, dilepaskan di tempat yang bagus, baru kita masuk WC. Begitu. Jadi tulisan Allah itu sakral, tidak bisa diperlakukan sembarangan. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan alif lam lam ha, Anda menuliskan Allah gitu ya, Anda menuliskan Allah di kertas, kemudian kertasnya diinjak-injak, ya Anda dicariin orang ramai-ramai. Ya, sebentar dulu. Saya jadi bingung ini. Apakah alif lam lam ha itu yang ini atau ALLAH? Nah, ini. Yang manalah di sini alif lam lam ha? Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, mana itu mana? Ya, yang manalah di sini alif lam lam ha? Jadi terserah Anda mau yang manapun itu, ketika suatu tulisan ya, ketika suatu tulisan mau ditulis dalam huruf apapun, tapi pelafalannya adalah Allah, itu namanya penghinaan. Jadi pelafalannya, lisannya, kalau dia lisannya itu Allah, itu tidak boleh diperlakukan sembarangan. Jadi terserah dia mau ditulis seperti apa. Mau tulis pakai alif lam lam ha, alif lamet lamet he, a l l a h, terserah mau ditulis pakai apa, tapi itu sakral. Jadi kalau Anda tulis nanti a l l a h, Anda tulis besar-besar, terus Anda taruh di lantai, Anda injak-injak, ya Anda diamuk orang nanti. Gitu. Oke, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, apakah ALLAH itu sama dengan yang di atas ini sekarang? Yang di layar itu sama nggak? Sama. Karena kita bukan berbasis pada apa tulisannya, kita berbasis bagaimana pelafalannya. Bagaimana lisannya. Kalau lisannya Allah, pelafalan yang benar itu mana? Alif lam lam ha atau ALLAH? Ini kita bicara lafal ya, lisan. Lisannya tuh Allah. Jadi mau ditulis alif, seperti lam, lam, apapun, ya selagi dia lisannya, pelafalannya alif lam lam ha itu tulisan. Yang Anda di sini, ya, yang Anda taruh di layar, alif lam lam ha, itu kan tulisan, ya kan? Tapi kalau pelafasannya bukan Allah, itu nggak jadi masalah. Sebentar. Yang asli dari Tuhan itu mana? Alif lam lam ha atau ALLAH? Karena ALLAH itu kan tulisan daripada apa namanya, huruf Latin. Sementara huruf Arab kan ini ada di depan itu yang sebelah kanan itu.
Yang dari Allah itu Oh, ALLAH atau alif lam lam H? ya. Abjadnya dulu biar jelas. Nah, kalau secara teori, secara Islam, Hmm. yang ditulis alif lam lam ha itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Tulisan dalam Ya, bentuk bahasa Arab. betul. Berarti itulah nama zat pencipta langit dan bumi itu kan? Hmm. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kalian mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak begini? Aku bersaksi tiada Tuhan selain alif lam lam ha. Hmm. Coba, kenapa Nah, enggak itu itu kan kalian ucapkan? Tapi kalian ucapkan ALLAH. enggak, maksudnya kan kalau kita dua kalimat syahadat itu kan dalam bahasa Arab ya. Jadi pelafalannya kan asyhadu alla ilaha illallah kan begitu pelafalannya, lisannya. Kalau tulisannya kan pakai huruf Arab itu. Tapi kalau mau ditulis pakai huruf Latin juga boleh. Karena di beberapa di beberapa buku, misalnya buku-buku yang membahas tentang satu ayat, misalnya surah Yasin, itu kadang-kadang ada tulisan Latinnya, ada tulisan Arabnya, itu tidak masalah. Karena itu memudahkan membaca orang-orang yang tidak ngerti huruf Arab. Maksudku begini loh bro, apa sulitnya membilang alif lam lam ha? Kan enggak, aku aja bisa. Kan itu juga tulisan Latin. Kenapa kalian Tidak lebih bisa, suka bro. menggunakan Latinnya ALLAH? Hmm. Ya tidak bisa lah, bro. Kalau misalnya kita baca alif lam lam ha, ya tidak bisa lah. Itu kan huruf. Sedangkan kata itu kan gabungan dari beberapa huruf kan membentuk satu kata. Jadi kalau misalnya A L Ya, L A H, kan sama. kita bilang A L L A H, ya Kan kan itu tidak huruf. mungkin kita ucapkan kayak gitu. Tapi kan itu gabungan dari beberapa kata jadi satu huruf dibaca Allah gitu. Begitu juga dengan alif lam lam ha, itu kan gabungan beberapa huruf bacaannya Allah gitu. Oh, begitu ya. Ya. Makanya aku ah bingung melihat kalian, ya kan? Huruf Latin itu kalian sakralkan. Sama sakralnya dengan huruf Arab. Berarti huruf Latin bahasa surga juga dong. Karena ALLAH itu kupikir tidak dikenal itu di dalam bahasa Arab. Nggak bisa lah, bro. Secara Kok nggak teologis, bisa? bahasa Arab itu bahasa surga. Jadi kemungkinan besar memang Allah itu nanti tulisannya di Lauhul Mahfuz seperti tulisan bahasa Arab, tulisan Arab ya, Arabik Nah, ya. Tapi kalau makanya penulisan aku Arab, percaya. Aku percaya bro. Bukan ALLAH. Itu kan tulisan Latin. Takutku nanti tapi nggak bahasa bisa, Latin jadi bro. bahasa surga. Nggak bisa, Kenapa bro. nggak bisa? Kalau sampean misalnya nulis A L L A H nih, Anda tulis besar-besar ini A L L A H. Hmm. Anda videokan, Anda injak, ya Anda dicariin orang. Karena di situ Kita tidak lafaznya, lisannya Allah. kita tidak Enggak, ini untuk kita tidak bicara nunjukkan injak-injak dulu. sakralnya gitu loh. Untuk nunjukkan sakralnya gitu loh. Jadi dia mau ditulis dalam tulisan apapun, selagi pelisanannya, selagi penyebutannya, selagi pelafalannya Allah, ya itu sakral. Hukumnya tidak bisa kita lakukan sembarangan nama Tuhan. Gitu. Ya, oke. Halo? Berarti itu ya, saya tidak memaksakan, tapi itulah. Sekarang bro, tulisan ini atau abjad ini atau aksara ini atau apalah kau bilang, Iya. siapa yang menulis ini? Bisa nggak kamu jelaskan kepada kami semua? Apakah Nabi Muhammad, apakah Allah Siapa SWT, yang menulis? ataukah para sahabat? Yang menulis itu ya sahabat. Jadi kan ini kan asalnya begini. Tuhan berfirman dibawa oleh Jibril. Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi. Yang disampaikan Nabi kepada Nabi, yang disampaikan malaikat kepada Nabi, itu kan bentuknya pelafalan. Bentuknya lisan, hafalan. Jadi begitu sampai kepada Nabi, berbentuk lisan, hafalan. Kemudian Nabi melafalkan didengar sama sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabatnya juga menghafalkan. Setelah itu, karena kebutuhan, karena perkembangan sejarah, ya, akhirnya dari hafalan, dari lisan ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Bagaimana bentuk tulisannya? Ya sesuai dengan perkembangan budaya masing-masing, budaya saat itu tulisannya kayak apa.
Ya itu sudah ditulisnya seperti itu. Oh, terima kasih, terima kasih. Berarti dugaan saya benar. Bukan Nabi Muhammad yang menciptakan tulisan itu, tetapi budaya saat itu. Saat itu kan sebelum itu ada Hmm. kaum Quraisy. Berarti Hmm. budaya Quraisy lah itu ya, tulis lafal situ. Hmm. Begitu. Terus kenapa kalian sakralkan? Bukankah Quraisy ini penyembah berhala? Oh gitu. Disakralkan itu karena nama Tuhan, karena sebelum memang Islam muncul, itu nama Tuhan itu ya Allah. Orang Arab Quraisy, Arab pagan, Arab jahiliyah, Arab paganisme, Arab apa musyrik, mereka sudah mengakui Allah itu Tuhan semesta alam. Contohnya nama Nah, terus ayahnya Nabi kenapa kalian Abdullah. sakralkan, bro? Ya, karena Kenapa memang kalian itu nama sakralkan? Tuhan. Itu kan nama-nama penyembah berhala Lah, juga memang, menyebut itu Tuhan dia. iya, memang itu nama Tuhan. Jadi begini bro, jadi Arab itu sudah mengenal Allah sebagai Tuhan semesta alam. Cuma selain mereka mengenal Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala. Sebutannya musyrik. Kalau kita bahasa Latinnya itu namanya politeisme. Jadi mereka menyembah, selain menyembah Allah, mereka menyembah berhala-berhala. Makanya Islam kemudian memurnikan mereka lagi untuk menjadi monoteisme atau tauhid, hanya menyembah Allah. Makanya kalimat syahadat itu la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya. Nah, jadi maksudnya Berarti di bro situ. bisa lah Jadi bro, berarti bisa lah aku katakan ya, yang menciptakan aksara Allah itu adalah kaum musyrik. iya, bisa Anda bilang begitu. Oke. Ya, terima kasih. Jasa kaum musyrik besar terhadap orang Islam, kan begitu ya. Berarti kapan Allah Enggak berfirman juga. kepada kaum musyrik itu? Sebentar. Kapan Allah berfirman kepada kaum musyrik itu sehingga bisa mereka menuliskan aksara Allah itu? Artinya kan Allah memerintahkan. Contoh, kalau kita tanya, kenapa aksara YHWH seperti yang sekarang ini di Israel? Kan begitu. Apakah Tuhan yang menulis, Musa atau bagaimana? Alkitab menjelaskan Tuhan menulis dengan kedua tangannya, ya. Dua loh batu itu ditulis dengan kedua tangannya. Artinya di situ dia menulis namanya. Nah, sekarang dari mana kaum musyrik itu? Apakah kaum musyrik itu mendapat firman dari Allah SWT juga sehingga mereka bisa menuliskan lafal itu dan lafal itu menjadi sakral? Silakan, bro. Enggak. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya itu, dari mana mereka mengenal Allah, itu kita tidak tahu. Cuma dugaan kuat, mereka mengenal Allah itu dari nenek moyangnya Ismail. Ismail dari Ibrahim, Ibrahim terus sampai ke atasnya sampai ke Adam. Itu dalam konsep yang tertulis di Al-Quran. Jadi yang tertulis di Al-Quran, nama Allah itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai Islam lahir. Nah itu. Jadi Allah itu asalnya Bro, kemungkinan besar dari nenek moyang mereka Ismail. Fakta kitab suci, bro, baik Al-Quran maupun kitab suci Taurat, Allah SWT tidak pernah berada di lingkungan keturunan Ismail. Dan fakta dari Taurat mengatakan, Hagar itu menyebut Tuhan itu dengan El Roy, bukan Alif Lam Lam Ra. Nah, bagaimana nih bro? Masa Allah berfirman kepada kaum kafir, terus mereka bisa menerjemahkan nama itu? Berarti ada nabi dong di antara kaum kafir itu. Siapa bisa menuliskan kata Allah itu? Memang betul. Memang betul ada nabi. Di antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu ada nabi. Saya lupa. Cuma kalau Anda dasarnya dari Bible, Elroy, itu kan kita juga kan tidak bisa juga itu jadi patokan. Artinya Anda mengukur Bible Anda benar, Al-Quran salah, sehingga tulisan Allah itu salah karena tidak ada di Bible. Yang tidak bisa juga, karena Bible sendiri kan mulai dibuat sejak zaman Musa, gitu kan. Dari mana Abraham mengenal Yahweh? Kan tidak ada kalau tulisannya, cuma kan ditulis. Lanjut. Silakan. Kalau Anda mengatakan begitu, bro, ya. Kalau Anda mengatakan begitu, bro, berarti kamu mengatakan kitab suci benar. Aku nggak bilang kitab suciku, tapi aku bilang Taurat. Kalau itu pun tidak kamu percaya, lantas apa lagi sumber kalian untuk menggali bahwa Musa mengenal Alif Lam Lam Ha? Ya, sumbernya Musa kita mengenal Alif Lam Lam Handa.
Apa sumbernya? Sumbernya kita ya Al-Quran. Al-Quran kan ada 610 bro. Bahkan Muhammad sendiri pun Iya. tidak kenal pertama sekali. Surah 96 itu kan dikatakan, bacalah 1 sampai 5. Kita buka Sahih Bukhari 3. Kan dia nggak kenal siapa yang datang. Nah, kalau kamu mengatakan demikian, bagaimana kamu bisa mengatakan Musa itu menyebut nama Tuhannya dengan alif lam lam ha? Kalau di Al-Quran, Musa menyebut nama Tuhan Allah ya. Tapi kalau di Bible kan bukan. Kalau Anda berkeras bahwanya Bible yang benar, sekarang pertanyaannya, apakah Abraham mengenal Yahweh? Dari mana Abraham mengenal Yahweh? Kan tidak ada. Bible itu kan ditulis oleh Musa. Sedangkan Musa itu kan jauh di bawah Abraham. Kan bisa logikanya begitu juga. Ya, kalau itu ada jawabannya bro. Kan Allah berfirman kepada Musa, aku lupa. Belum sempat menyebutkan namaku katanya kepada Abraham. Memang ada. Maka dikenalkanlah namanya kepada si Musa. Nah, tapi di Bible kan ditulis sudah Abraham menyebut nama Yahweh. Kan sudah ada. Nggak usah kan Abraham. Hawa, Eva, itu di Bible sudah menyebut nama Yahweh. Dari mana Eva mengenal nama Yahweh? Di Bible sudah tertulis. Karena dia kan sedangkan Bible itu sendiri. Kalau Eva. Sedangkan silakan. Kalau di Bible kan Eva itu kan sudah mengenal Yahweh. Padahal Bible itu sendiri turun setelah zamannya Nabi Musa. Pertanyaannya, dari mana Eva ini mengenal Yahweh? Gitu. Jadi kan sama aja kalau Anda mempertanyakan lafaz Allah, dari mana mereka mengenal Allah? Ya mungkin dari atas-atasnya. Nah, paling dugaan kuatnya ya seperti itu. Ku jawab bro. Dari mana Eva mengenal Yahweh? Pertama, manusia yang bertemu dengan Tuhan langsung kan masih Adam dan Hawa. Di Kejadian 3 kan si Adam memanggil nama Tuhan itu. Jadi dari situ dia bisa jadi dia tahu. Kemudian, bagaimana yang lain-lainnya tahu tentang Yahweh? Kan Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Di situ dia ceritakan semua firman itu. Artinya Musa mencatat itu semua. Ya nggak masalah sih bro. Nah pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu kan ada 610 menjadi nabi sampai 633. Jelaslah di dalam Al-Quran dikatakan Musa memanggil Tuhan itu dengan Allah. Kenapa? Karena itu kan difirmankan tahun 610. Karena untuk kaumnya, kaum orang Arab. Andai kata itu difirmankan sebelumnya, misalnya pada Nabi Isa, tentu nggak Allah dibuat di situ. Atau zaman Musa, tentu nggak alif lam lam ha di situ bro. Itu fakta bro. Ya enggak bisa juga lah. Kalau Anda beralasan ke situ kan sama aja. Dari mana misalnya Nuh, ya, Lut, yang lain-lain, Sem, dari mana mereka mengenal nama Yahweh? Kan sama aja. Jadi cuma beda beda orangnya aja. Kalau Al-Qur'an dari zaman Nabi ya 600 Masehi ya. Kalau Musa berarti dari zaman Musa. Sebetulnya kan sama aja masalahnya. Analoginya ya sama aja. Dari mana Abraham mengenal Yahweh? Ya kan sama aja. Begitu juga dengan Allah. Dari mana Musa, Ibrahim, Nuh sampai ke Adam mengenal Allah? Ya pasti dari Allah, ya kan? Cuma dituliskan baru tahun 600. Oke, bro. Kan begitu sama aja logikanya. Bro, logikanya ya, berbeda, bro. Lanjut. Logikanya berbeda, aku bilang. Sudah kujelaskan di awal. Kalau kau bicara Hawa, secara isi Alkitab, Hawa itu bertemu dengan Tuhan ketika mereka jatuh hukuman. Kalau kau bertanya tentang Musa, Musa kan bertemu Tuhan, diceritakanlah ini begini bogono. Maka Musa menulislah semua itu, kan begitu. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul kan 610. Maka cerita yang Musa ini itu kan sudah pasti kita ketahui tidak berbahasa Arab. Karena dibilang dia datang kepada kaumnya, menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya Musa bukan bahasa Arab bro. Apalagi Zabur, itu David itu kan Raja Israel. Israel tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Nah,
Nah sekarang kalau kamu katakan Al-Quran menjelaskan bahwa Musa mengenal Tuhannya adalah Allah. Itu kan 610 karena diceritakan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Nah ketika Raja Daud menerima firman, apakah alif lam ra ha juga dikatakan? Kan enggak bro, logikanya berpikir. Dan tidak ada fakta sejarah juga mengatakan alif lam ha itu. Makanya mereka tidak mensakralkan lafaz Allah itu bro. Gini, ya kan jadi permasalahannya bahwasanya Musa tidak mengenal Allah sesuai dengan yang ada di Bible atau logikanya bro tadi kan. Jadi sebetulnya lafaz Allah itu dalam bahasa Arab pun diakui itu bukan berasal dari bahasa Arab. Allah itu. Gitu. Jadi memang lafaz Allah itu asalnya dari Ismail. Nah, kemungkinannya seperti itu. Jadi memang Allah itu sendiri banyak ulama, hampir semua ulama itu Allah itu bukan kosakata Arab asli. Gitu. Jadi dari mana asalnya Allah itu dia yang mungkin dari sana-sananya. Cuma pemakaian Allah itu memang dia sebagai proper name. Jadi apakah Musa sudah mengenal Allah? Mungkin aja, mungkin aja di Bible itu Musa mengenal Allah, tapi tulisannya beda. Begitu. Bisa aja Musanya pakai bahasa Ibrani, tapi dia tetap mengenal lafaz Allah. Satu lagi ada sudah saya sering di debat-debat itu, orang-orang Yahudi, Nasrani di Arab juga mengakui Allah itu nama Tuhan, bukan generic name. Gitu. Oke. Ya, terima kasih bro atas masukanmu. Terakhir bro, saya mau bertanya. Saya tidak akan menyerang keimananmu ya. Kau bebas saja menjawab. Lanjut, Bang. Apa yang membuat orang apa yang membuat orang Islam begitu marah ketika kamu bilang tulisan ALLAH yang bukan dalam bahasa Arab misalnya diinjak-injak. Ada apa di situ? Coba jelaskan kepada kami. Kenapa begitu marah gitu loh? ALLAH ya bukan Enggak usah kan ALLAH. Misalnya nama bapak saya nih ditulis besar, habis itu diinjak-injak orang, ya marah lah saya. Itu kan kehormatan saya gitu. Kehormatan saya sebagai anaknya, masa saya diam aja ngelihat nama bapak saya ditulis gede-gede, habis itu diinjak-injak orang. Kan marah orang. Itu kan logikanya kan simpel aja bro. Sama aja dengan kalau misalnya nama ayah Anda ditulis besar-besar, terserah dalam huruf apa. Kemudian dibakar, diinjak-injak orang, dikencingin orang, ya pasti Anda marah nama ayah Anda dibegitukan. Itu kan kehormatan Anda di situ. Kalau Anda diam aja kan berarti Anda tidak punya kehormatan. Masa nama ayah Anda digitukan orang Anda diam aja. Nah, kira-kira logikanya seperti itu analoginya. Bro, berarti logika Tuhan sama dengan logika manusia begitu ya? Itu analoginya aja. Artinya itu di situ ada kehormatan kita. Saya sebagai muslim, masa nama Tuhan saya ditulis besar-besar kemudian diinjak-injak? Masa saya diam-diam aja? Itu kan berarti saya tidak punya kehormatan. Nama Tuhan saya ditulis besar-besar kemudian diinjak-injak, saya diam aja. Itu kan berarti saya tidak punya kehormatan sama sekali, berarti lemah berarti. Bro, kan gitu tapi analoginya. Bro, tapi fakta sejarah ALLAH itu kan bukan nama Tuhan Islam. Karena orang Kristen sudah lebih dahulu menggunakan itu, bro. Kok bisa kamu mengklaim itu nama Tuhanmu? Nah, itu kan di data-data yang ada, sudah banyak kita lihat. Nama Allah itu kan baik Yahudi, baik Kristen, itu Allah itu berfungsi sebagai proper name, bukan sebagai generic name. Kan itu yang kita ketemu, itu pertama. Yang kedua, dari mana Kristen di Indonesia mengenal Allah? Kalau kita mau jujur, kalau bro nih buka terjemahan Browerius itu abad 16, itu enggak ada pakai kata Allah bro, ada aja Deus. Saya bisa tunjukkan datanya tuh, saya punya itu Bible terjemahan Browerius itu. Ya bro, itu kalau Gregorius, tapi faktanya ada namanya Habib Najah dan ada namanya apa namanya itu seorang Kristen namanya
Abdul Allah bin Abu Bakar Muhammad itu 532 sudah menggunakan cincin dengan lafaz Allah itu, bro. Itu fakta sejarah Iya, yang masih disimpan di museum. Nah, iya, bro, betul. saya yang herannya, bro, sebentar. Saya yang herannya, eh, kehormatan Allah berada di tulisan atau lafaznya dong kalau gitu. Yang paling mendasar Ya, ada juga enggak kehormatannya dong. di tulisan itu, begitu ya? Kehormatan itu kan adanya misalnya Kamu bilang, disebutkan secara sembarangan, ya marah dong orang. Sama aja dengan nama ayah anda ditulis sembarangan diinjak-injak, ya marah lah. Ini kan kehormatan. Yang namanya kehormatan, hmm, kehormatan itu kan maknanya luas. Ditulis diinjak-injak itu kan enggak bro, betul. Gitu. harusnya kalau kalau kalian mau marah, bro, marah dong yang dengan menyebut nama Tuhan kalian dengan ALLAH. Harusnya kan alif lam lam ra. H. Harusnya kalian marah ya alif lam lam ha, bukan Oh, ALLAH. Lucunya kalian kok ya marah enggak sama lah. orang yang menuliskan ALLA. Enggak lah, enggak bisa lah. Itu kan mau ditulis ALLAH, alef lamet lamet head, mau ditulis alif lam lam ha, tapi kan lafaznya Allah. Nah, itu intinya. Jadi kita di lafaznya itu, di lisannya itu, dari pengucapannya itu, di situ. Mau ditulis pakai huruf Oh, apa, huruf Rusia juga, selagi selagi bacaannya Allah, tetap itu mengundang kemarahan orang. iya ya, Kan luar dari biasa, bro. lafaznya kita bicara. Ah, iya, ya, kalian memang salut aku membela segalanya. Nama pun tidak boleh sembarangan. Kalau kami orang Kristen ini, kadang nama Yesus dibuat Yesus nafas. Tapi Abdul Allah, ada juga nama orang. Itu kok nggak marah kalian, bro? Kok dia Enggak pakai nama marah, Allah itu kenapa Abdul mesti Allah? marah? Abdullah itu kan Loh, dia artinya pakai nama hamba Allah, Allah. nak. Yang Kan dipakai kalian oleh orang Kristen. Tunggu sebentar, yang dipakai oleh Kristen yang Anda tunjukkan tadi itu kan, itu memang mereka menganggap Allah itu proper name, bukan generic name. Di situ Allah sudah bermakna tunggal, sama di yang dipakai oleh Kristen, Yahudi masa lalu. Itu kan dia sudah bermakna tunggal, tidak ada selain dia. Gitu. nah, bro, berarti kamu sudah menjawab sendiri pertanyaanmu. Kenapa orang Kristen menggunakan apa proper name bukan generic name? Kan begitu kan? Ya itulah dari zaman dulu pun mereka orang-orang Kristen kan sudah mengatakan demikian. Nah, ada terjawab ya, bro. Nah, Kamu jawab mungkin sendiri akhirnya ya. Anda tidak jujur, berarti Anda menyembunyikan Kenapa tidak jujur? pemakaian. Kan kamu sendiri yang menjawab. Enggak, Ya memang gini, harus begitu, bro. gini bro, Kalau saya yang menjawab kan gini bro, lama. gini bro, kan itu kan kalau misalnya di Kristen di Indonesia, Allah itu kan jadi generic name, jadi kadang-kadang dia dipakai sebagai jama, Allah Allah, kan banyak jadinya jadi politeis gitu. Di situ yang kita marahnya, padahal Allah itu mau oleh Yahudi, mau oleh Kristen itu proper name, tidak bisa disamakan dengan Hmm. yang lain. Kalau Anda menulis Allah Allah, bagi Islam ya itu sudah termasuk menghujat gitu. Anda menyebutkan nama Allah Ya, Allah, berarti Allah tuh ada makanya dua. Sedangkan konsep sebentar, bro. dalam Islam, konsep dalam Yahudi Nasrani masa lalu tuh Allah itu ya nama proper name, tidak bisa disebut Allah Allah. Karena secara tata bahasa juga Allah Bro, itu tidak ada bentuk jamaknya. ya, kalau kamu tetap ngotot di situ juga proper name itu, kamu bilang orang zaman dahulu sudah bilang nama, berarti orang Kristen sudah pakai nama Allah dong. Iya, Kan kemungkinan seperti itu. Abdul Allah bin Abu Bakar. Berarti dia kan Muhammad belum lahir. Belum ada Ya. perkenalan. Berarti si Abdul Allah ini siapa? Jangan-jangan karena dia masa dia menggunakan nama Allah? Kalau dia merujuk kepada Yahudi, jangan menggunakan nama aku sembarangan. Menyebut tidak boleh sembarangan. Nah, kalau Nah, itu itu kamu kan bilang merujuk yang nama, kan kamu jadi kalau bingung Anda sendiri, bilang bro. tidak boleh menggunakan sembarangan, itu kan dalam bentuk pelafalan ya, bukan tulisan. Kalau nama tulisan itu kan bisa di mana-mana. Loh, tulisan juga iya, nggak boleh sembarangan. Mana bisa kita buat Yahweh itu menjadi apa tulisan lain? Tidak bisa, bro. Tulisan tidak bisa, lafalnya tidak bisa, ucapan juga yang lain-lain.
Oh, pipis dulu, pipis dulu. Dia. Halo, Bro. Pipis dia, pipis. Halo? Halo? Bro. Halo, sorry bro. Ini terakhir, Bro. Tadi ke belakang bro, sebentar bro. Ini... Jadi gitu bro. Jadi gini bro. Yang kita permasalahan itu kan di dalam Kristen di Indonesia pemakaian Allah itu kan sebagai generic name. Itu yang jadi permasalahan. Kalau seandainya nama Allah dipakai sebagai bentuk proper name, sebagai ganti nama Bapa, nah itu mungkin kita juga masih pertimbangkan, tapi karena Allah dipakai sebagai generic name, di situ masalahnya gitu. Dan ya udah, dari yang data-data lewatkan dulu kan, bro. Ini terakhir bro, kau lihat dulu di layarku ini memang nggak nampak ya. Aku tuliskan di sini ALLAH, ini ku tuliskan. Ya, kamu mengatakan kalimat ini kan sakral. Kalau saya injak-injak, maka kalian akan marah, kan begitu ya? Ya. Nah, kalau saya robek-robek, kalian marah juga enggak? Kalau dirobek, tergantung niat Anda merobeknya. Kalau niat Anda merobeknya daripada nanti diambil orang, diinjak-injak orang, terus Anda robek, enggak jadi masalah. Tapi kalau niat Anda merobek dengan niat menghina, ya itu jadi masalah, bro. Kalau gitu, misalnya bro. dibakar, kalau dibakar juga tergantung niatnya, bro. Kalau niat dibakar itu untuk menjaga kehormatan supaya nanti tidak diinjak-injak orang, tidak diludahin orang, ya boleh-boleh aja dibakar. Tapi kalau niat membakar itu niatnya memang untuk menghina, kalau niatnya dipakai untuk menghina, ya itu bisa bikin masalah. Bisa didatangin orang sekampungan, bro. Nggak usah kan Anda, saya pun kalau begitu bisa didatangin orang sekampungan, biar kayak Islam. Ya. Contoh, kalau dia nggak sengaja, bro, kalau dia nggak sengaja misalnya menginjak ini gimana? Ada yang melihat, oh kok injak ya? Kan dia nggak sengaja jalan terinjak dia. Ya tergantung yang melihat. Kadang-kadang kan kita bro dalam hidup ini kan nggak semua hal sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita mungkin nggak sengaja, tapi mungkin ada orang yang lagi stres dan langsung merasa terhina, kan bisa aja begitu bro. Orang kan banyak, manusia kan banyak, masing-masing orang punya pikiran, punya hati masing-masing. Ada yang melihat sebagai penghinaan, kamu udah hati-hati menghina nama Tuhan kami. Ada yang melihat kayak gitu, tapi ada, oh mungkin dia tuh nggak sengaja, nggak apa-apa gitu. Kan bisa juga begitu bro. Jadi kan tergantung. Penutup. Jadi kan kita harus hati-hati juga. Ya penutup. Jikalau ini sudah saya taruh di dalam sebuah kertas, kata ALLAH sudah saya taruhlah di dalam sebuah kertas atau saya tuliskan. Maka kalimat itu menjadi sakral, kamu bilang ya. Sekarang kertasnya ini bisa nggak saya katakan juga menjadi sakral? Karena kalau saya salah gunakan, maka oh ya udah terima kasih. Oke, ya gitu aja bro. Besok kau punya kasih kesempatan bertanya sama aku sepuasmu. Bisa ya, kalau mau. Gimana ulang? Besok kamu saya kasih kesempatan, kan udah 2 kali aku bertanya sama kau nih. Besok kau bertanya sama aku, bisa? Waduh, bro, gini bro, kita nih kan pencinta kedamaian bro ya. Kalau saya tuh cuma niatnya mau menjelaskan aja gitu bro, supaya antara kita tuh tidak ada saling menghujat, menghina, itu aja sih intinya. Kalau saya mempertanyakan agama Anda juga, untuk apa bagi saya gitu. Saya itu juga masuk cuma mengklarifikasi statement-statement, komen-komen dari rekan-rekan Anda, seperti yang tadi siapa tuh orangnya, gitu. Jadi niat saya sih cuma mengklarifikasi. Kalau untuk bertanya itu kadang-kadang mohon maaf,
kalau misalnya di LC, di live chat, itu kan kadang-kadang saya menyerang agama Anda. Itu karena sekarang saya terbawa emosi karena ada rekan-rekan Ya. Anda yang menghujat Islam. Akhirnya saya ikut Oke. gitu. Ya, saya pahami, Gitu, Bro. Bro. Itu saya Ya. katakan, sebentar, itu saya katakan agar nanti jangan dikatakan orang, wah si Rudi bertanya terus, tidak mau ditanya. Ah, sudah kalian dengar semua Oh, ya, bahwa permintaan beliau, beliau oh, menjelaskan. Terima oh, kasih ya, kalau Bro. kalau itu, Anda baik Bro, sekali. sebentar, Bro. Sebentar, Bro. Kalau itu Anda tidak perlu omongan orang lain, ya. Biarlah orang yang menilai. Tapi kalau orang menilai Anda begini begitu, tidak perlu. Bagi saya, Anda tidak menghina dan Anda bertanya itu hal wajar. Kan itu yang penting. Siap. Oke. Masalah apakah Anda Ya, nanti terima mau kasih. menjadi Islam atau tak Kristen itu bukan urusan saya tidak peduli. Oke? Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Sampai jumpa Andromeda 007. Ya, ini kawan. Memang harus beginilah Islam yang bertanggung jawab. Jangan kayak Zulkifli. Ditanya Al-Quran, lari ke Bible. Ditanya Al-Quran, lari ke Bible. Kayak dia ini bertarung terus. Meskipun katanya bisa jadi nanti berubah lagi. Oh tidak. Bisa jadi, oh tidak. Enggak masalah. Karena itu iman dia. Dan saya pun tidak boleh, wah saya ngotot kejar-kejar, tidak usah. Kalau kayak Zulkifli kan gitu. Kalau bisa dihajar sampai mampus. Enggak begitu juga kawannya. Cukup kita ambil poin-poinnya, kalian dengar dengan baik itu poin-poinnya, ini poin-poinnya segala macam ya. Dan kita ucapkan terima kasih. Makanya saya minta dia untuk bertanya besok, dia nggak mau. Itu tujuannya untuk menghindari si hamba. Nanti dia buat besar-besar. Wah si Rudi mau bertanya terus nggak mau ditanya. Tidak, saya orangnya sportif. Nah bahkan saya kadang masuk ke komal-komalnya orang-orang Muslim. Saya kan malah bilang, tanya kalian saya. Biar saya jawab, biar saya jelaskan. Sama dengan Bro Andromeda ini. Kan sering saya masuk ke komal. Saya hanya ditanyai, tapi bergantian kalian menjawab ulang. Mereka saja yang nggak sabar. Itulah makanya saya tidak suka kalau masuk ke komal nanti isinya 6 orang. Saya sendiri. Mereka ini sebenarnya kalau berurutan kan enak. Tidak sabar, semuanya mau bertanya. Tak mana yang mau ku jawab, tak mana yang mau ku jelaskan. Yang lucunya nanti mereka ini saling kelahi. Gara-gara tunggu dulu, kau gini diam. Ah, kan lucu. Dan ujung-ujungnya apa? Memaki, menghujat. Kalau kita kan tidak. Kita bertanya, ini dari mana ini? Akhirnya dia datang menjelaskan. Kenapa saya dulu kan tertarik ucapan Sinandar. Sejak kapan alif lam lam ha dirubah menjadi ALLH dan dimasukkan ke dalam Bible? Kan itu dibilangnya. Makanya saya berpikir, berarti tidak boleh dirubah alif lam lam ha menjadi ALLH. Karena alif lam lam ha itu kan bahasa Arabnya. ALLH ini kita pun kalau hurufnya huruf Latin misalnya begitu ya. Jadi yang benar itu kan huruf Arab ini yang sangat sakral. Ternyata semuanya sakral. Asal itu kalimat Allah atau bagaimanapun tulisannya itu menjadi sakral. Tapi kalau God, saya nggak tahu apakah itu merujuk kepada Allah atau tidak. Apakah itu bisa diinjak? Karena kita nggak tahu ya. Bagi mereka ALLAH itu yang nggak boleh ya. Dan kalian simpulkan sendirilah, aku malas. Kalau aku simpulkan nanti bilang, oh begini enggak ya. Itu tekniknya. Penting kalian lihat ada poin-poin di situ ya. Bahwa dia pun mengakui, para penyembah berhala juga mengakui ada Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang bernama Allah. Dan orang Kristen juga sudah memakai itu kan ya. Makanya aku bilang tadi, loh kenapa kau merasa itu hak kau kan enggak ya. Nah, dan banyak dialog bahwa Musa pun tidak mengenal alif lam lam ha, tapi YHWH misalnya begitu. Bukan alef apa tadi kan ya. Ya yang tadi bilangnya ya, bukan itu tapi YHWH dimulai dengan huruf Y bukan dengan huruf A ya. Jadi itulah kawan, enaknya diskusi begitu, gak usah gontok-gontokan kayak Zulkifli kampungan. Dia kira kalau suara besar-besar sudah hebat. Dia kira kalau sudah marah-marah sudah hebat. Enggak, slow-slow aja dengarkan. Cuman kami ada delay. Delay ini kadang seolah-olah jadi, menurut saya kan sudah didengar, rupanya belum. Maka ada delay, makanya saya diam dulu gini kan, saya tunggu lagi, oh delay. Ya begitulah kawannya. Oke, kita naikkan lagi cahaya kebenaran. Halo Cahaya, selamat malam, apa yang mau aku sampaikan? Mikrofonnya hidupkan Cahaya. Sorry. Baru apa? Diaktifin tuh mikrofon. Iya Bang, Horas Bang. Selamat malam Bang. Horas, silakan. Iya Bang.
Iya, aku juga heran Bang kalau kita dialog sama kubu seberang itu Bang. Aduh, maunya mereka itu Bang. Apa? Nanyain terus. Dan satu lagi, mereka itu ini apa itu kayak pengen itu memaksakan pendapat mereka gitu. Ya kayak tadi lah dibilang yang itu Allah itu sudah ada sejak zaman Adam. Nah, ketika dicek di kitab yang sebelumnya kan belum ada itu kan yang kubu seberang itu sampai zaman 600 berapa? 610 ya Bang ya. Baru 10. turun tuh kan. Nah, itu nggak ada fakta bukti sejarah, apalagi kalau ngomongin masalah itu ya, saksi sejarah kalau Allah itu udah ada pada zaman tersebut, ya kan? Gitu. Tapi ngotot terus. Kenapa? Karena mereka itu percaya buta, karena itu turun dari langit gitu. Nah, kalau disebutkan seperti kata Bapak itu, Saifuddin Ibrahim, kriteria nabi salah satu dia itu pasti ada saksi kenabian yang lain. Emang ada saksi kenabian yang sebelah itu? Kan nggak ada gitu Bang. Jadi Ya udah. iya, jadi ya ngototnya itu terus ngotot. Tapi tadi ya lumayan lah dia Bang, yang Andromeda ya Bang ya tadi ya. Ya Masih Andromeda. mau mendengarkan apa yang Abang bilang. Kalau si Zulkifli itu Zuma Malu itu kan itu Zulkifli itu. itu memang PD-nya itu tingkat dewa Bang, memang bener-bener lah itu apa susah dibilangin gitu kayak yang kemarin aja yang kemarin sama Pak Bom Bom itu 3 orang ya Bang ya diajak berdebat, Iya. alasannya apa Bang nggak jadi kemarin? Maunya di TikTok katanya, kan lawak. Dia Itu mencari sama koin. aja kayak si itu. Sama aja kayak siapa itu namanya Zakir Naik mau berdebat sama Hmm. ahli kitab tapi siapkan 10.000 orang. Aduh, itu kan sama aja kayak si itu. Siapa itu? Si Yahya Walun. Maksudnya dia memang takut, tapi bahasanya tinggi supaya seolah-olah kalau orang goblok apa begoders ya, hebat banget nih orang gitu. Tapi kan kita kan udah tahu maksudnya apa. Kalau lu mau berdebat ya berdebat aja, jangan beraninya berdebat sama orang-orang recehan. Kalau orang-orang recehan gampang aja apa itu namanya memutarbalikkan pendapat gitu. Nah, kalau sama ibaratnya kalau levelnya enggak usah lah sang debater yang kayak si itu aja siapa itu namanya si anak Batak aja kalah itu Hmm. si itu si apa si Zakir Naik itu orang kemarin Oh, aja atau ada cuplikannya dia itu Zakir Naik lihat chatnya ditantang sama Christian Prince itu udah kelihatan kan dari kayak khawatir gitu kan cuman ya namanya orang kan ya begoders ya pura-pura nggak ngeliat chatnya lah padahal udah ditantang gitu ya ya kayak gitu ya susah sih karena ya memang mereka itu kan banyak itu ngeles-ngelesnya gitu. Nah, terkait dengan ini apa alif lam lam a ya bang ya. Nah, ini aku juga baru tahu ini kalau lafaz mereka itu ternyata kalau di apa di spelling itu alif lam lam a itu jadi ilmu baru ini. Jadi kalau mereka membilang kayak apa aku bersaksi kan kita kan beda. tes hilang. Oh, kena kena sepak dia sama siapa? Ya, hilang ya sinyalnya. Jelek. Ya. Kawan-kawan nanti kalian tonton-tonton ya. Lucu ini tapi menarik ya. Ketika saya tanya berarti yang menuliskan lafaz itu siapa? Orang kafir Quraisy. Iya bisa jadi kan ya. Ya dari mana mereka dapat nama itu kan gitu. Apakah Allah berfirman sama mereka kan gitu. Dia pun bingung. Tapi dia bilang memang ada nabi-nabi sebelum Muhammad memang ada. Aku bilang ya. Tapi ya sudahlah kawan. Si Hamba nanti marah-marah.
Rud kok takut di TikTok. Saya nggak pernah takut di TikTok, kawan. Saya kan masuk ke komal-komalnya orang Muslim. Tapi saya masuk menggunakan pendeta Yusa. Kenapa? Kalau saya pakai nama saya, HP saya hang. Sekarang nggak bisa lagi nih. Tadi saya mau main TikTok, nggak bisa dibuka. Jadi nanti saya hapus lagi TikToknya. Biasanya gitu bisa. Saya hapus, download lagi. Terus saya masuk ke Yusak bisa. Kalau Rudi Hanis nggak bisa. Nggak ngerti ya kawan. Ada apa ya? Kadang aku jadi jengkel dibuatnya, tapi ya ini dulu lah. Jadi lambat sekali dia. Ya. Malah pernah saya takut mau masuk kemana pun saya tidak pernah takut. Mungkin saya tatap muka pun tidak pernah. Dan saya garang sampai diancam mati. Saya slow hamba ya, tenang kau hamba ya. Kalau Zulkifli kan memang dia bekerja untuk kafir Yahudi. Maka dia banting tulang sampai pagi. Kadang dia live. Wah, kalau aku nggak sanggup kawannya. Tapi dia munafik mengejek-ngejek Yahudi. Padahal dia bekerja untuk Yahudi. Aku bilang, ayo bekerja untuk Yahudi yuk. Aku bilang, marah-marah dia. Kan memang kafir yang punya TikTok itu. Lah dia di situ cuap-cuap. Kan bekerja sama Yahudi kami ini kawan. Dapat uang. Dibayar Yahudi 55%. Sama Yahudi 45%. Jadi jangan bilang kau itu bukan karyawannya Yahudi. Kau itu karyawannya Yahudi, kafir laknat itu ya. Jadi ya sudah, selalu aja mari bekerja bersama Yahudi. Jadikan dia penolongmu. Kan gitu kawan. Padahal perintahnya nggak boleh dijadikan penolong. Ya, ya nikmat kafir Yahudi mana lagi yang mau kau dustakan. Kalau tidak ada itu kupikir si Kores pun jadi gelandangan sekarang ya. Enggak bisa bekerja si Kores. Siapa namanya itu? Si Mabuk Lem. Begitu juga yang lain-lain. Ya begitulah kawan. Apa boleh buat. Ini sudah masuk lagi. Kita lanjut lagi. Halo. Cahaya kebenaran silakan. Putus tadi. Sorry bang, keputus. Ya jadi ini apa perbendaharaan kata yang bagus lah itu alif lam lam ha itu kan. Jadi buat perbendaharaan kata yang kayak kemarin abang bilang kalau apa itu namanya lafaz Allah itu siapa Allah yang kamu sembah ini adakah lafaznya itu di dalam Taurat gitu kan nggak ada. Jadi ini satu ilmu yang ini dan aku juga tadi baru menyimak kalau kita itu memang dibilang kepercayaan kita itu aku percaya. Kalau aku percaya nggak perlu disaksikan juga bisa kan karena percaya. Lah kalau ini aku bersaksi berarti dengan mata kepala mereka sendiri mereka sudah pernah lihat gitu. Jadi itu aja sih Bang. Jadi kita memang imannya jauh seperti kita itu imannya seperti anak TK Bang. Anak TK itu bilang kalau ditanya di mana Yesus sekarang di sorga gitu kan. Tapi kalau ditanya mereka Bang, profesor pun bilang belum ada bukti bahwa itunya mereka ada di surga gitu. Oke, itu aja sih Bang. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke. Terima kasih Cahaya Kebenaran. Jangan lupa ya, nanti kalian tonton ya. Kenapa saya tertarik dengan alif lam lam ha ini? Agar mereka tidak lagi sesumbar bahwa Musa menyembah alif lam lam ha. Enggak ada bahasa Ibrani alif lam lam ha. YHWH udah Y depannya. W H YH W H bukan ALLH. ALLH lo kawan. Bukan ALLAH bukan ya. ALLH. Makanya saya bilang, kenapa begitu sakral ALLAH aku bilang. Kan enggak pakai A. Nah, gitu. Tapi ditambahi jadi ALLAH kan gitu ya. Ya mereka menjawab seadanya saja. Ya. Berarti hebat dong orang-orang kafir ini. Mereka berfirman Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa nuliskan nama. Ternyata tidak kawan. Itu bermula daripada orang Kristen. Habib Najah. Itu di tahun 70-an. Dia dari Antioquia mengembara ke tanah Arab. Dia di sana menyebarkan ajaran itu ya. Dan 532 pun di cincin sudah ada dan di gereja yang di Syria itu 512 itu juga sudah ada lafaz itu. Kata itu. Jadi ku bilang makanya kalian kepedean sekali mengklaim-klaim itu milik kalian kan gitu ya kawan ya. Jadi ya sudahlah nanti tonton. Enak menarik kawan.
Tapi lihat di situ celahnya, saya tidak mendesak dia, penting sudah jelas ucapan dia apa, ya sudah itu yang penting. Jangan kau paksa sampai dia tengkurap, nggak usah. Nanti ulang-ulang ya. Kawan-kawan, terima kasih atas bantuan kita hari ini. Donasi yang masuk 200, agak banyak bilangannya ya. Seperti itulah. Jadi bantu kalian saya biar bisa menyelesaikan gereja GBI Kairos. Kalau kalian punya berkat lebih, salurkan, tidak masalah ya. Ini ada 2 nomor rekening ya. Jadi kawan-kawan, besok kami sudah mudah-mudahan selesai besok atau Rabu lah ya, karena hujan-hujan terus. Biar Kamis kami sudah bisa mencor. Tapi besok kami mencor tiang sudah ya, untuk drop zone-nya itu. Harus dicor dulu tiangnya biar naik atasnya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa ulang-ulang tonton ini. Lihat kalimat kawan itu bagaimana cara mereka menjawab ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.